kirim ke email atau ke salah satu komentar kami ya. Katanya Gus Nur ini merapat ke HTI dengan adanya kafe ini. Terus ada lagi FPI mau reborn. Dan ada lagi Islam garis keras, tadi Gus Umar yang sudah jawab ya. Hal seperti itu tanggapan Gus Nur gimana? Apa ada tendensi-tendensi ke arah situ atau gimana Gus? Ngoten. Itu masukan. Kalau saya dituduh HTI Reborn, FPI Reborn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bloko Suto Channel. Ayo kita bekerja apa saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gus Nur, teman-temanku, sahabatku, jamaah umat dimanapun berada. Hari ini Ahad 17 Juli 2022. Alhamdulillah, GN13 membuka lagi satu usaha, Cafe GN13. Membuka lapangan pekerjaan, berusaha bermanfaat untuk orang lain, gitu kan. Hari ini launching. Nah, jadi gini, sebentar. Ini namanya Tumpang. Kalau dari rumah saya di Sawu Jajar ke sini itu kalau macet ya, itu 30 menit. Kalau nggak macet, cepat. Dari Malang kalau ke Bromo, kalau ke Bromo wajib lewat sini, karena nggak ada lagi jalannya ini. Bahkan kalau turis-turis yang mau ke Bromo, mesti transitnya di sini, nih di Armada supermarket ini. Oke, ringkasnya begini. Jadi sana Malang, sana Bromo. Nah ini Tumpang. Monggo teman-teman, siapapun Anda, dari manapun Anda, barangkali mau ke Bromo, dari mana ya, atau mungkin kebetulan lewat sini mampir. Ini kita siapkan dengan konsep yang luar biasa. Nanti kita akan wawancara dengan
konseptornya ya. Aku nggak ngerti dunia kafe, tapi kayak itu kafe NCU. Apa CU itu? Aku nggak paham. Nanti kita tanya. Oke, di belakang sekarang sudah banyak tamu yang datang. Ada Gus Umar. Gus Umar ini beliau adalah baristanya, trainer baristanya. Nah, beliau sedang ngasih tausiah. Nanti kita akan ke sana. Kita lihat acaranya bagaimana. Gitu ya teman-teman ya. Tak ajak ke sana. Intinya hari Ahad 17 Juli 2022 kita resmi meluncing Cafe GN13. Yuk kita ke dalam. Assalamualaikum. Nanti wawancara ya. Nah, ini wawancara. Ini kasirnya. Subhanallah. Ini siapa ini? Oke. Nah, itu baristanya ya. Ayo kita masuk ke acaranya yuk. Ditutup pintunya biar AC-nya dingin. Nah ini ruangan lobi, ya ini alatnya, insya Allah lah ya ini sudah standar lah, tidak jelek lah ya, insya Allah bagus. Nah ya kita sekarang ke belakang, ini konsepnya. Ngerti Bapak, Masya Allah. 3 saja insya Allah tidak akan kemana-mana. Tapi kalau masih kemana-mana, terima saja sudah. Berarti kode Allah sudah, takdir Allah sudah. Jangan menentang takdir Allah. Seperti itu. Masya Allah, ini beliau sudah datang. Gus Nur. Oke, monggo, sekecakan. Monggo Gus Nur. Ini acaranya, gongnya ada di beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Langsung tak? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, teman-teman, saudaraku semua, saya malam ini minta doa restu ya, minta doa, selipkan di setiap doanya. Kalau setelah sholat 5 waktu itu, ya Allah mudah-mudahan Cafe GN13 lancar dan berkah gitu ya. Karena GN ini banyak usahanya, jual golok, jual pedang, jual kopi, jual beras, jual madu, jual rompi, jual baju, konveksi, semua dilakukan. Karena ternyata yang ditanggung banyak, yang ditanggung sama GN itu banyak. Dan saya nggak tahu kenapa orang kejebak riba lari ke rumah. Orang ditagih-tagih rentenir lari ke rumah, rumahnya disita bank lari ke rumah, istrinya digoda orang lari ke rumah, kabeh melayu nang omah. Jadi aku bingung. Ya, ada orang ijazahnya nggak bisa ditebus lari ke rumah. Ya jadi waduh ini kudu harus banyak usaha ini kalau gitu kan. Ya, ada bedah rumah, bedah masjid, ya sudahlah. Mau ngandalkan proposal, saya nggak bisa bikin proposal, nggak biasa juga. Minta uang ke pejabat, naudzubillah min dalik. Nggak tahu kenapa uang pejabat itu kok kayaknya haram itu di mata saya itu. Saya nggak tahu kenapa. Terus piye itu ya, maka membuka banyak lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya saudaraku ya. Mudah-mudahan ayo kerja apa sajalah, jangan satu sumber. Mudah-mudahan. Nah sekarang nambah lagi nih. Apa ya istilahnya ya, pokoknya saya kejebak ini. Kejebak oleh takdir ya. Ceritanya panjang lah, tapi intinya ada orang minta tolong, Gus Nur aku punya uang 40 juta. Tolong dong biar aku percaya sama Gus Nur, ini uang ini pakai apa supaya aku selamat. Orang Hong Kong, orang Tegal kerja di Hong Kong mau pulang, punya tabungan 40 juta. Kerja apa ya mbak? Warung bisa sampean. Ya wes aku hobi masak Gus Nur, oke. Tak carikan tempat gitu. Qadarullah Pak Roni ini terus ke rumah itu. Gus saya punya tempat di Tumpang gitu. Kalau Gus Nur punya jamaah, monggo dikontrak apa dijual lah, tawar-tawarkan Gus gitu. Oh gitu tak survei Pak. Setelah disurvei, waktu itu rusak banget kondisinya. Pak Roni ini kalau dikontrakkan begini, dijual begini, abot lakunya. Gimana kalau buka warung aja tak renovasi dulu. Niat saya membantu orang Hong Kong itu loh. Ternyata Pak Roni mau, nggih Gus, monggo pun direnovasi. Tapi jangan warung kata beliau, karena di sini sudah ada Bukoyim. Oh iya ya, apa ya, kafe. Ya wis kafe, nyeletuk akhirnya bikin kafe. Begitu Pak Roni nyari tukang, sudah mulai dibongkar, Pak Rofi ya waktu itu.
Ternyata yang orang Hongkong tuh mundur. Karena uangnya tidak ada, uangnya sudah habis kepake adiknya katanya. 40 juta tadi. Jadi saya bingung, malu sama Pak Roni saya. Loh ya apa rek? Ya apa sih saman Mbak, iki kadung dibongkar-bongkar loh sama niku. Ya gimana uangnya habis Gus, dipakai adik saya. Akhirnya mau ndak mau, karena malu sama Pak Roni sama Pak Rofi, aduh apa Pak, ketiban sampur apa ketiban duren aku nggak paham. Ya wis lah dilakoni wis, bismillah wis tak buka kafe wis gitu, bismillah itu. Bapak Ibu, saya pikir buka kafe itu 40 juta cukup. Kan di otak kan saya kan terngiang Mbak Hongkong itu, aku punya 40 juta ya, saya pikir 40 juta cukup. Alah paling renovasi 10 juta. Paling buat buka alat-alatnya paling 30 cukup. Ya wis dapat 40 juta tak lakonane wis pelan-pelan gitu. Nah, singkat cerita, mulai saya telepon teman-teman yang punya usaha kafe, termasuk anak saya sendiri di Palu. Ya apa usaha kafe itu? 40 juta cukup enggak itu? Diketawain Pak. Ngewakak guyune. Bibi, Gus. Kafe itu Gus Nur punya uang 75 juta itu belum ada apa-apanya. Kaget aku Mas. Loh, iya tak? Lah kalau 40 juta itu warkop Gus gitu. Bukan kafe itu. Oh subhanallah, ternyata benar. Qadarullah kita jalan terjadi seperti ini. Dan ternyata sudah habis ratusan juta ini belum selesai. Doakan mudah-mudahan berkah nggih. Jadi ini nanti uangnya kita salurkan ke pembangunan masjid, membantu anak yatim, fakir. Kalau untuk hasil insya Allah sudah ada penghasilan yang lain. Kalau untuk makan di dapur itu penghasilan yang lain sudah ada lah. Ini sekedar motivasi, bukan pamrih ya. Wong di YouTube itu aja, di YouTube saya itu ada uang 10 juta itu, kurang lebih tiap bulan. Saya juga nggak sempat nikmati itu, di duitnya YouTube itu. Kan nggak pakai rekening saya, pakai rekeningnya admin ini. Itu nggak kober ngambil duit di YouTube untuk beli beras dimakan keluarga itu nggak kober Pak. Wis ono gini dewe-dewe. Nah, coplok ah. Sudah ada tempatnya masing-masing. Bahkan terakhir kemarin saya sama Pak Roni, Pak Rofi, Pak Solikin ke desa apa itu kemarin? Sidoarjo, yang satunya lagi. Eling Pak Roni, Pak Rofi. Template ya. Kita ngaji di sana, tiba-tiba di sana ada guru ngaji, tiap hari ngajar ngaji orang sana dan nggak dibayar Bu. Ustadzah, gratis. Loh Bu, gratis? Enggak. Loh, warga sini nggak ada yang urunan, mboten enten. Coba Pak, ngajar ngaji anek uang, ndak dikasih apa-apa. Ya akhirnya spontan. Ya wes lek ngono aku sing gaji sampean tiap bulan. Paling titik 500, minimal 500, maksimal 1 juta per bulan. Per bulan. Orang sana nggak kenal Bung, baru spontan. Loh itu uang mana? Nggak punya gaji. Uang mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wis apa jaringku wis. Maka banyak yang kita pikir saudaraku. Nah makanya kalau jenengan ikut mempromosikan kafe ini, insya Allah secara nggak langsung ikut berjihad di jalan Allah ya. Kalau ke Bromo mampir, kalau nggak mampir rugi. Ya nanti kita wawancara sama konseptornya. Saya nggak ngerti tuh kok ada tulisan kafe NCO itu apa. Ada ngerti CO itu apa? Nah, nanti biar kita dijelaskan sama. Tapi kalau saya tangkap sih, ini tempat dirancang untuk ngafe, nyantai, kerja. Karena wifi-nya cepat di sini, Bu. Jadi belayune banter ya, saman kalau kayak untuk ngumpet enak kayaknya di sini nih. Ya, barangkali dikejar debt collector ngumpeti rene aman ya. Barakallah. Oke, ini mukadimah. Jadi kita bekerja untuk orang lah, untuk umat lah, bagaimana lah. Apalagi kondisi sekarang, enggak tahu sama setuju apa enggak, di mata saya ekonomi semakin enggak jelas, semakin enggak nentu. Ya, negara juga dililit utang kurang lebih 7.000 triliun, bayar bunganya aja nggak mampu, bayar bunganya aja masih ngutang. Ya, 7.000 triliun itu kalau dibagi rakyat seluruh Indonesia, seluruhnya termasuk anak-anaknya sampean, itu satu jiwa kena 25 juta. Jadi kita ini, anak kita sudah diwarisi utang 25 juta. Jadi kita nggak bisa mengandalkan negara, ya kita mengandalkan Allah, mengandalkan diri kita sendiri sekarang. Kurang lebih seperti itu. Bismillah insya Allah. Jadi ini acara launching
Hari ini jenengan dapat menu spesial, salah satu menu minuman di sini, dan dapat menu ayam geprek free, gratis. Insya Allah ya. Kok enggak tepuk tangan gitu? Masya Allah. Nggih, tolong dibantu promosi kalau mampir, kalau lewat mampir, insya Allah. Dan nggak mahal, menurut standar rasa nggak mahal. Jadi gini Bu, saya sering ngopi, itu biasanya kalau kopi itu yang dingin terutama yang ada esnya, itu kalau sudah diminum 3 teguk, dibiarkan 3 menit, 2 menit, itu rasanya sudah beda, sudah rasa air es. Saya nggak tahu kenapa, karena esnya sudah leleh kan. Tapi di sini, sampai tetes terakhir itu masih kuat rasanya, seakan-akan esnya nggak ngefek. Saya nggak tahu resepnya apa itu. Gus Umar tuh yang punya ilmunya itu. Beliau barista profesional luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Gus Umar ya. Ulama Gus ya, itu rambutnya itu disilet nggak cerdas loh. Subhanallah. Sekarang beliau juga ngelatih barista, mentrainer teman-teman yang ada di sini. Insya Allah begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Monggo. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan dzikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Ayolah saudaraku, ayolah, bekerjalah yang giat, bekerjalah yang keras, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa saudaraku, jangan lupa tegakkan sholat, tegakkan sholat, seolah-olah engkau akan mati besok. Bermiliar-miliar arwah di alam barzah sana menangis, merintih, mengemis, minta dihidupkan lagi hanya untuk sekedar menjalankan sholat. Sementara engkau yang masih hidup dengan entengnya meninggalkan sholat. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, berlimpah.
Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal. Ceritakan ini rasanya apa? Sesuai dengan imajinasi, jangan dibuat-buat. Alhamdulillah, kalau untuk rasa esnya mantap sampai ke bawah. Mantap rasanya, ini juga sudah lama dari tadi, es batunya hampir habis, rasanya masih nendang. Gitu. Kalau untuk ayamnya, sambalnya bikin meler. Ayo, monggo kalau ke arah ke Bromo, mampir Cafe GN13 di depan Armada. Pun insya Allah semuanya tahu, Jalan Raya Tulus Ayu, nggih. Pun insya Allah tahu, bukanya jam 2 siang sampai bukannya jam 2 siang nggih, sampai tanpa batas, sampai tamu ini mulai. Soalnya tadi kita sudah briefing, kalau ada tamu datang kadang maaf sudah close order, itu kan kecewa ke orang kan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Subuh ya ditemani sampai subuh lah, kurang lebih seperti itu. Nggih, dari Surabaya. Iki adik Mas Ipari ya? Mas, kakak. Oh Mas, alhamdulillah. Mas, ceritanya gimana tadi dari Surabaya kok ke sini tuh ya apa? Ayo, cerita ambek jamaah terus ngaji bareng. Terus rasane piye? Ayo. Memang niatnya ke sini, Gus. Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini. Terus kesasar bentar. Tapi nggak tahu kalau ada acara lonceng ya? Nggak tahu saya. Oh, alhamdulillah. Makanya langsung ke rumahnya Gus Nur. Berarti rezeki ya. Alhamdulillah. Bu, Bapak pripun rasane? Pripun? Kalau di Surabaya memang cocok karena Surabaya suka pedas. Oh gitu. Rasanya ini sambelnya ya. sambelnya Mikir habis dekatnya bawang Mas, putih, mikir, ya, Mas. bawang putihnya juga. Enggak, memang sambelnya itu rasa bawang putihnya juga. Kalau bahasa Surabaya itu harus geprek jancuk. Nah, ya karena suka pedas, tantangan Surabaya itu. Ya, juga esnya juga sampai habis, rasanya masih ada susunya. Biasanya itu kalau habis rasa es, berarti kurang susunya, kurang. Iya. Nah ini kental, sungguh enak, cocok semua ini bagi saya. Yang untuk masukan ini Gus ya, sambelnya memang harus kasih level. Oh, Soalnya ada yang begitu suka pedas banget, Ada yang cukup, nggak suka. dan ada yang Surabaya biasa itu saja. level 1, level 2, level 3. Siap, diterima masukannya. Jadi memang Minumannya Gus tambah satu lagi, minumannya cocok minuman untuk anak muda, kopi kekinian. oh gitu. Ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah enaknya Pol. Perkenalkan nama saya dari tim BWA. Oh, nggih. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Gus Nur karena memang tadi diinformasikan ada launching di Cafe GN13 dan luar biasa. Jadi mulai menu es apa ini? Es ini SGN kali ya. SGN. Sampulnya luar biasa. Bagi ini recommended lah. Nggih. Berapa rombongan, Pak? Dari Rombongan sama 3 orang. 3 orang ya, sama beliau nggih. Barakallah, matur sembah nuwun. Semoga
dan sukses. Buka cabang juga kalau mau. Amin, amin barakallah. Oke. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil wa birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di acara pembukaan Cafe GN13. Oke, gitu Mas Ipin. Oke, ini ada pertanyaan Gus. Banyak sekali nih di email, di inbox. Ini Gus Nur ini buka kafe itu karena ada tendensi penyebaran agama Wahabi istilahnya. Islam Wahabi. Dia menadai sebuah ekosistem yang berbau radikal di komunitasnya. Berkedok kafe gitu Gus Umar. Pripun menurut Gus Umar untuk tanggapan seperti ini gimana? Gimana Gus? Begini saja dulur ya. Kalau beliau dikira Wahabi tidak bakal buka kafe seperti ini. Kan orang-orang Wahabi kan sangat anti sekali hal-hal yang seperti ini. Dikira khurafat, dikira orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya Rasul. Dan salah satu kalau memang beliau itu Wahabi, saya juga pernah kena gitu. Wahabi Syiah. Jadi itu hal-hal yang biasa. Kalau memang beliau Wahabi, ya tidak bakalan berteman sama saya seperti ini. Mana ada orang Wahabi sepertinya? Ada Tarek. Kalau ada tak tonyo ke sini. Jadi ini bener-bener apa ya, fitnah yang luar biasa ini Gus ya. Mungkin orang-orang yang belum pernah ngopi saja sama beliau, ngopinya kurang pahit, nyelamnya kurang dalam, jadinya seperti itu. Dikasih otak tidak untuk berpikir. Belum pernah tabayun, belum pernah ya duduk bareng sama beliau. Betul. Bukannya saya membela beliau, tidak. Bahkan saya baru kenal sama beliau, tapi masya Allah, beliau hanya kontennya saja keras sama seperti kita, tapi ketika duduk bareng, insya Allah sama-sama lembut lah. Betul. Insya Allah ahli sunnah wal jamaah Mas. Amin. Oke, itulah tanggapan dari Gus Umar. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan yang dahsyat ini Gus, yang harus kita sampaikan kepada apalagi Gus Umar di sini selaku barista ya, atau tim khusus barista, barisan pria tampan. Itu katanya sih banyak yang merapat ke Gus Nur itu rata-rata HTI, ya kan? Terus FPI yang ingin apa istilahnya rebound ya Gus. Ini beliau nih, masya Allah. Ini beliau nih sekalian nih. Monggo Gus Nur, ini alhamdulillah. Gabung ini. Masya Allah beliau. Jadi tadi ada pertanyaan banyak Gus. Tadi sudah diwakili Gus Umar. Iya, monggo cukup on Gus Umar. Oke. Langsung pertanyaan kedua kalau gitu nggih. Nah, ini yang pertanyaan kedua ini Gus. Kan di sini Gus Nur ini selalu difitnah ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kirim ke email atau ke salah satu komen-komentar kami ya. Katanya Gus Nur ini merapat ke HTI dengan adanya kafe ini. Terus ada lagi FPI mau rebound. Dan ada lagi Islam garis keras, tadi Gus Umar yang sudah jawab ya. Hal seperti itu tanggapan Gus Nur gimana? Apa ada tendensi ke arah situ atau gimana Gus? Ngoten. Itu masukan. Kalau saya dituduh HTI rebound, FPI rebound, nggak apa-apa lah, daripada yang penting bukan PDI rebound, yang penting bukan oligarki rebound ya, bukan sekuler reboundisme, kapitalisme reboundisme, apalagi liberalis rebound ya, yang penting gitu. PKI rebound, kalau cuma HTI nggak apa-apa. Oke. Yang penting bukan yang makan dana bansos itu. Tapi intinya saya orang merdeka. Sampai detik ini saya orang merdeka. Tidak ada yang dengan izin Allah ya, tidak ada yang bisa ngikat saya, belenggu saya, nyogok saya, ngontrak saya. Tidak ada. Oke. Itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Terima kasih Gus Umar, Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekarang kita akan wawancara konseptornya. Ini apa? Ini apa? Sini, Dek. Kita berdiri aja, nggih. Oh ya, silakan duduk. Sini. Saya ini nggak ngerti dunia kafe ya, nggak ngerti konsep kafe itu apa, nggak ngerti. Ya saya pikir cuman kafe ya paling 1 juta cukup gitu ya. Tapi begitu kita panggil seorang konseptor yang paham kafe, ini namanya Septi Iing Hijriah. Cabai-cabai rawit ini, kecil-kecil cabai rawit maksudnya ya. Gara-gara dia akhirnya bengkak jadi ratusan juta gitu. Nah, kan kecil-kecil cabai rawit namanya. Orangnya kecil tapi pemikirannya nekat. Nah, Iing tadi di depan itu ada yang nanya, ini kok tulisannya Cafe NCO. CU kopo? Aku juga gak jawab. Nah, coba dijelaskan konsep apa dan kira-kira kedepannya kafe ini feelingmu bagaimana, CU itu apa? Jelasno Mas, jelasno deh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali nggak sih adik di YouTube Abi nih? Jadi santai saja ya. Iya. Pertama saya jelaskan dulu deh. Bukan sekali, sering dulu waktu masih mondok. Oh iya lu. Ya, dia dulu mondok hafid Quran sama Dek Aini, sering tampil. Ayo Mas, kafe Dek. Dari artinya dulu deh. GN13 Coffee & Co. Kenapa dikasih nama Co itu? Karena CO itu singkatan Abi. Okay. Company itu artinya perusahaan, bekerja sama, rekan kerja, intinya berhubungan dengan pekerjaan. Okay. Kenapa ruang ini GN13 ini dikasih company? Karena kita sengaja membuat ruang, menyediakan ruang di sini untuk orang bisa berkumpul, bertemu dengan teman baru, orang baru, akhirnya bisa terjalin satu hubungan, entah rekan kerja atau hanya sekedar nongkrong dan teman dalam pekerjaan atau hal-hal santai, obrolan chit-chat saja gitu. Jadi CO itu singkatan dari company. Untuk konsep kafe ini memang diusung namanya industrial. Industrial itu kan identik dengan pabrik, dan pabrik itu biasanya bisa ini Mas kameramen, dindingnya memang ornamennya sengaja diangkat pakai warna yang natural dari semen asli tanpa pewarnaan lagi, Abi. Terus juga ornamen-ornamen yang dipakai ada besi yang sengaja didesain terlihat seperti ini karena di situ ciri khasnya konsep industrial. Gitu. Di bar juga bisa dilihat dindingnya juga nggak jauh beda dari ini, warna-warna natural semen itu memang ciri khas dari konsep industrial. Dari koral-koral di bawah juga sampai meja dan kursi pun kita buat dari semen saja gitu. Tribun juga di sebelah situ. Sebenarnya terinspirasi karena tahun ini mau ada momentum Piala Dunia, momentum event sepak bola yang besar mendunia. Jadi bisa juga dipakai untuk teman-teman yang mau nongkrong di sini, untuk bisa nobar nanti bareng-bareng di sini, Abi. Gitu. Terus juga harapannya, sebenarnya gini, harapannya tuh simple, Abi. Untuk space ini dibuat memang untuk teman-teman yang mencari teman baru, yang mungkin dari rumah ngerasa sumpek, penat, segala macam pikiran dan hatinya. Semoga dengan adanya ruang ini mereka bisa merasa punya tempat yang nyaman, bertemu dengan orang-orang baru, wadah untuk mereka dapat inspirasi, terus gagasan, bertemu dengan rekan kerja yang mungkin awalnya orangnya introvert atau susah bersosialisasi. Adanya ruang ini semoga bisa menjadi gerbang untuk mereka bisa menemukan orang-orang baru untuk membangun komunitas kah atau apapun itu, Abi. Terus yang terakhir, semoga ruang ini bisa jadi tempat untuk pemuda-pemuda, menjadi tempat terbangunnya peradaban pemuda-pemuda di generasi yang akan datang. Entah itu dari segi seni atau kita beberapa bulan sekali mengadakan pameran seni, entah itu lukis atau apapun itu, ada kajian para pemuda. Intinya ke depannya kita mencari strategi
agar pemuda-pemuda bisa datang ke sini, pemuda-pemuda yang haus mencari hal-hal baik, dan dengan adanya space ini mereka bisa mendapatkan itu semua, Abi. Intinya begitu. Ada space ini untuk umat itu intinya. Sudah cukup kayaknya, Abi. Gitu ya. Iya. Kehadiran Cafe Gen 13 bisa memberikan solusi lah untuk merelaksasi lah pikiran sampean dari kepenatan di luar sana. Mudah-mudahan begitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.